Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do. I can't stop thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami berempat dari SMA Negeri 1 Cilacap. Kami di sini ingin mewawancarai dokter sebagai tugas dari mata pelajaran TK Baru. Perkenalkan dahulu dari saya. Nama saya Muhammad Nasib. Saya Abdul Firdaus. Oke, Daus. Saya Muhammad Tanfar. Nova. Saya Dina Alvito. Dina. Langsung saja ke pertanyaan pertama saya, yaitu kalau boleh tahu siapa nama dokter? Nama saya Slamet Yulianto, biasa dipanggil Slamet. Berapa umur dokter Slamet? Umur saya, kalau saya lahir tahun 1969, berarti berapa ya? 53 tahun ya? Iya, 53 tahun. Pertanyaan ketiga itu, dokter dulu lulusan universitas mana dan jurusannya apa? Dokternya pasti kedokteran ya. Ya. Alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya angkatan tahun 1988. Selanjutnya, kira-kira keterampilan khusus apa yang dibutuhkan sebagai seorang dokter? Sebenarnya nggak ada keterampilan khususnya. Yang penting itu dokter itu kan tidak harus pintar, tapi selalu mengikuti perkembangan zamannya. Rajin membaca itu aja lah. Nggak ada keterampilan khusus seperti orang teknik. Kalau dokter itu harus rajin membaca. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya, Ya. apa alasan Bapak jadi seorang dokter? Kenapa saya dulu masuk fakultas kedokteran? Karena cita-cita saya dari SMP, saya udah pengen jadi dokter. SMA saya masuk IPA, saya pengen jadi dokter. Lulus SMA, masuklah saya di fakultas kedokteran. Cuma masuknya di swasta, tidak di negeri. Selanjutnya, selain di sini, di mana saja Anda bekerja? Sore saya di klinik sini ya, Nayaka. Kalau pagi di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Malam di Rumah Sakit Santa Maria Cilacap. Sudah berapa lama Bapak menjalani pekerjaan sebagai dokter? Dari tahun 2001. 21 tahun. Ya. Lalu, berapa lama jam kerja dalam seminggu? Kira-kira berapa Pak? Jam kerja dokter ya 24 jam ya. 24 jam per hari. Jadi kalau saya praktek sore 3 jam. Saya sebagai ASN 7 jam, berarti udah 10 jam. Saya di rumah sakit 7 jam, berarti berapa? 17 jam per hari. Itu seminggu berapa hari kerja? Tiap hari.
bagaimana cara Anda untuk membagi waktu yang tadi padat seperti itu? Yang pertama, di saat tidak ada pasien kita harus istirahat lah. Ya kan pasien tidak datang tiap waktu, tiap jam. Kalau pagi juga pasien tidak datang terus menerus. Jadi ya kita istirahat di sela-sela kerja. Selanjutnya saya ingin bertanya, Iya, gimana Nawal? selama pandemi COVID-19 ini, kerjaan Bapak ada efeknya tidak? Efeknya pasiennya jadi lebih banyak, pekerjaan jadi lebih lebih safety, harus lebih hati-hati gitu aja. Kemudian gimana cara Bapak mempromosikan klinik ini? Sebenarnya kita kan tidak boleh mempromosikan tentang kesehatan ya, tempat praktek ya. Tapi dengan kita memberikan pelayanan kepada pasien, saya berharap bahwa pasien ini yang akan mempromosikan saya ke keluarganya atau ke teman-temannya. Kemudian jumlah karyawan di sini ada berapa? Perawat 1, bagian farmasi 1, bagian pendaftaran 1, ada 4. Kalau syarat minimum jadi karyawan di klinik ini bagaimana? Syarat pertama harus jujur, ya tidak harus pintar. Yang pertama jujur. Yang kedua, kalau perawatnya harus mempunyai ijazah keperawatan. Kalau untuk administrasi minimal dia pernah sekolah di SMA dan menguasai office. Jadi nggak ada syarat lain-lainnya. Yang penting jujur. Kemudian jumlah pasien satu hari kira-kira berapa? Jumlah pasien sudah pasti ya, kalau pas musim sakit seperti ini, musim pancaroba ya rata-rata 30 pasien per hari, ya 20 sampai 30 pasien lah. Mohon maaf Mas, sebelumnya Ya. penghasilannya selama sebulan kira-kira berapa? Penghasilan saya, penghasilan klinik lah. Iya. Penghasilan klinik atau penghasilan saya ya banyak ya, kita nggak bisa ngitung. Yang tahu bagian administrasi itu nanti bisa tanyakan lagi tuh sama ya. Kita nggak tahu tuh penghasilannya berapa. Tanya ke administrasi nanti ya. Selanjutnya saya izin bertanya Pak, apa kesulitan yang dialami selama merintis klinik ini? Sebenarnya nggak ada kesulitan. Yang pertama masalah perizinan, yang kedua masalah SDM tenaga kerja, yang ketiga ada ini sarana dan prasarana. Saya kira nggak ada yang susah, semua berjalan dengan alur aja, mengalir lah ya. Tidak ada kesulitan deh. Selama Bapak menjadi dokter kan tentunya bertemu berbagai macam pasien gitu. Ya, Apakah ada pengalaman menarik dengan pasien? pasien yang menarik itu di saat pasiennya tidak datang tapi keluarganya yang datang. Dok, saya mau berobat tapi suami saya tidak datang, sakitnya darah tinggi, pusing-pusing, bukan seperti itu. Yang aneh-aneh kan? Selama menjadi dokter juga, apakah Bapak pernah mendapatkan komplain dan bagaimana sikap Bapak jika mendapat komplain? Kayaknya belum pernah ada komplain loh yang langsung ke saya. Belum pernah ada komplain. Komplainnya paling kita obatnya jangan mahal-mahal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suka duka menjadi seorang dokter? Wah, sukanya kita jadi banyak teman. Ya. Pasien itu datang karena pertemanan, bukan karena hubungan seorang pedagang dan pembeli. Kita memberikan layanan kesehatan itu kita kan jual jasa, tapi insya Allah beda dengan penjual jasa yang lainnya. Kita jadi lebih banyak berteman di luar
hubungan antara pasien dan dokter itu kita banyak berhubungan di luar. Dukanya ya kita sebenarnya waktu kita 24 jam untuk pelayanan. Jadi kalau meskipun di luar jam praktek mereka mereka telepon. Ya, dukanya itu aja. Sebenarnya itu asik loh kalau kita ikutin. Itu deh. Ya, Selanjutnya, apa kesan dan pesan dokter sebagai pengusaha jasa? Pengusaha itu sama dengan pengusaha lainnya ya. Jadi di saat harga bahan baku naik, ya sama dengan harga obat-obatan yang harus kita sediakan di klinik itu juga naik. Itu tidak ada. Mungkin termasuk dengan alat kesehatan yang memakai hand sanitizer. Di saat harganya naik ya ini juga saya. Alat kesehatan itu sama dengan pedagang yang lain. Ya, cukup perhatian. Itu terima kasih atas ya. waktunya. Ya. Agar kami bisa berbicara. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dicium, saya bukan ustaz. Halo guys, jadi kita sudah keluar dari klinik dan Sangat sudah deg-degan cuy. berhasil mewawancarai dokternya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subrek. Peace, goodbye. Yes. Teroretot, tororetot.